kita lanjutkan part 3 ini dengan penjelasan mengenai protein yang dibutuhkan sebelum dan selama masa berlatih dan masa bertanding. Jadi memang 1-4 jam setelah seorang atlet ini berlatih, misalkan seperti itu ya, itu memang waktu yang tepat untuk melakukan replenishment atau melakukan penggantian cadangan glikogen misalkan tadi ya, dan cadangan-cadangan protein yang mungkin terbreakdown pada saat dia melakukan latihan yang cukup berat dalam intensitas tinggi dan waktu yang lama seperti itu. Tapi pemenuhan protein ini dikatakan bahwa maksudnya pemenuhan protein ini memang harus dilakukan sepanjang hari begitu. Jadi tidak harus ditekankan pada 1-4 jam setelah berlatih, misalkan seperti itu. Jadi kita tidak perlu misalkan meresepkan makanan yang tinggi protein 4 jam setelah berlatih, maksudnya seperti itu. Tapi tetap bahwa pemberian protein harus di spare ke dalam makanan dalam satu hari itu, seperti itu. Nah, sumber protein tentunya yang berasal dari luar ini penting untuk dimakan ya, untuk dikonsumsi oleh atlet, karena kita tahu bahwa banyak sekali jenis asam amino yang berasal dari makanan, terutama asam amino yang esensial itu berasal dari makanan. Sementara asam amino non esensial itu dapat dibentuk oleh tubuh, tapi pembentukannya juga tetap membutuhkan asam amino esensial, sehingga protein yang berasal dari luar, artinya dimakan oleh seorang atlet, ini penting untuk dapat tadi ya, misalkan meningkatkan konsentrasi atau konsentrasi asam amino di intraseluler selama masa berlatih ya, sehingga ini dapat mensupport atau mendukung pembentukan protein di dalam tubuh seperti itu. Nah, bagaimana bila atlet ini ingin mengkonsumsi suplemen yang mengandung protein dan karbohidrat sebelum masa berlatih? Jadi konsumsi karbohidrat dan protein sebelum berlatih ini mungkin dilatar belakangi oleh bahwa tadi saya sampaikan bahwa apabila kita mengkonsumsi karbohidrat seperti itu, nah ini kan akan dapat merangsang pembentukan insulin ya, merangsang pelepasan insulin seperti itu. Dan konsumsi protein juga dia tadi saya katakan dapat meningkatkan sirkulasi asam amino di dalam sel, sehingga dapat membentuk protein ya, dapat terjadi sintesis protein seperti itu. Nah, harapannya dengan tadi mengkonsumsi karbohidrat dan protein ya sebelum olahraga, diharapkan insulinnya ini akan meningkat seperti itu ya, sehingga ini juga akan memiliki efek yang positif untuk protein otot. Artinya kalau karbohidrat terpenuhi, protein terpenuhi ya, sintesis protein terbentuk, tidak ada yang dipecah seperti itu, karena banyak dari energi berasal dari sumber karbohidrat seperti itu ya, sehingga maksud saya konsumsi protein dan karbohidrat sebelum berlatih ini dapat menjadi alternatif untuk kita berikan kepada atlet seperti itu. Nah, sebaiknya pemberian makanan yang suplemen protein karbohidrat ini diberikan sebelum setelah berlatih ya, seperti itu. Jadi kalau dari yang saya baca ini lebih disarankan pada saat sebelum beraktivitas atau sebelum berlatih. Jadi yang pre-activity consumption itu
lebih preferable, lebih dipilih daripada yang post activity ya. Jadi mengapa demikian? Karena pada saat kita berlatih nanti ini kan akan menyebabkan blood flow atau aliran darah ini akan meningkat ya. Jadi apabila aliran darah meningkat itu diimbangi dengan konsentrasi zat gizi tadi ya dari sumber karbohidrat dan protein ini juga sedang tinggi ya, sedang naik dua-duanya, maka ini akan membuat uptake dan penggunaan dari zat gizi tersebut menjadi lebih maksimal. Seperti itu saya disarankan sebelum berlatih seperti itu. Jadi memang makanan ini ya, suplemen protein karbohidrat ini dapat dikonsumsi atlet sebelum berlatih untuk memaksimalkan tubuh dalam sintesis protein baru seperti itu. Kan karena tadi banyak mungkin beberapa protein yang di breakdown ya, nah ini akan lebih cepat replenishnya penggantiannya apabila seseorang ini mengkonsumsi suplemen makanan sumber protein karbohidrat sebelum berlatih. Nah, bagaimana pemenuhan kebutuhan protein pada saat proses recovery? Protein ini sangat penting ya diberikan kepada atlet yang strength power ini untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam rangka pembentukan otot misalnya seperti itu. Kemudian protein juga diperlukan untuk memperbaiki kerusakan di otot ya, karena protein di dalam tubuh karena masa latihan yang lama dan yang intensitasnya tinggi. Kemudian protein ini juga diperlukan untuk membentuk otot yang baru, jaringan otot yang baru, sehingga memang pemberian protein pada masa recovery ini sangat diperlukan. Apabila kita memberikan asam amino dalam hal ini ya makanan sumber protein, maksudnya begitu setelah masa berlatih ya. Jadi recovery ini kan bisa recovery setelah berlatih atau recovery setelah pertandingan. Jadi pada saat kita memberikan makanan sumber asam amino ya pada saat proses recovery ini, maka di sini dikatakan bahwa asam amino ini mampu menstimulasi pembentukan protein yang lebih besar seperti itu. Kemudian juga pada pemberian protein ya, jadi yang asam aminonya cukup lengkap, ini memiliki net positive effect, artinya pembentukan protein itu jauh lebih banyak daripada breakdownnya seperti itu. Jadi memang di sini disampaikan bahwa kombinasi antara karbohidrat dan protein sebelum dan setelah latihan dengan intensitas yang tinggi atau sebelum atau setelah pertandingan misalnya seperti itu, ini memiliki manfaat untuk sintesis protein. Artinya protein yang terbreakdown tadi mungkin akan segera dibentuk yang baru. Nah, untuk pemenuhan asam amino sendiri paling tidak seorang atlet ini diusahakan mengkonsumsi 6 gram asam amino esensial. 6 gram asam amino esensial ini dapat diperoleh dengan mengkonsumsi setidaknya 15 gram protein yang kualitas tinggi, artinya 15 gram protein yang berasal dari protein hewani seperti itu. Kemudian juga disarankan untuk mengkonsumsi 35 gram karbohidrat segera setelah latihan ya, selesai latihan atau setelah selesai kompetisi atau bertanding seperti itu. Jadi langsung diberikan 35 gram karbohidrat ya, bisa dalam bentuk tadi misalkan minuman ya atau makanan seperti itu. Jadi kombinasi ini akan membantu untuk pembentukan protein, terutama protein otot. Di samping itu juga bisa segera menggantikan cadangan glikogen yang mungkin tadi juga dipecah selama periode latihan maupun pada saat bertanding.
Selanjutnya adalah kebutuhan lemak pada atlet strength power. Jadi kita tahu bahwa mungkin atlet strength power ini intensitas pada saat bertandingnya ini cukup tinggi ya, tapi hanya sedikit lemak yang digunakan selama atlet itu berlatih maupun pada saat dia bertanding, seperti itu. Jadi hanya sedikit saja protein yang hanya sedikit saja lemak yang digunakan ya, tidak seperti cadangan glikogen atau protein tadi. Sehingga untuk pemenuhan asupan lemak ini diusahakan untuk sebenarnya atlet ini diarahkan untuk pemilihan jenis lemak yang tepat, begitu saja. Tapi kalau asupan lemaknya insya Allah masih dalam range yang normal, seperti itu. Jadi pemenuhan asam lemak yang esensial ini juga diperlukan oleh atlet strength power. Kemudian ya tadi ya, bahwa lemak ini harus dikonsumsi dalam jumlah yang sedang, seperti itu, karena lemak ini sifatnya dia juga mengenyangkan ya, seperti itu, dan sifatnya itu cenderung tidak nyaman, seperti itu ya. Tapi intinya itu lemak ini tetap diperlukan, seperti itu, karena dia memang densitas kalorinya itu cukup tinggi ya, hanya saja memang konsumsinya adalah dalam level yang moderate atau sedang, dan lebih diutamakan untuk memilih asam lemak yang tidak jenuh misalkan, atau lemak trans itu sebaiknya dihindari. Kemudian timing untuk konsumsi lemak itu juga harus diperhatikan, karena apabila tidak diperhatikan ini dapat mengganggu atlet ya, performa atlet pada saat dia berlatih maupun pada saat dia bertanding, seperti itu. Jadi memang range yang disarankan ini sekitar 20-25% untuk kebutuhan lemaknya. Jadi dalam batas yang normal, seperti itu. Nah, range 20-25 ini mungkin dapat preskripsikan pada atlet yang mungkin ingin menurunkan berat badan ya, karena lemak ini densitas energinya juga lebih tinggi, dan lemak ini termasuk zat makro yang membutuhkan energi yang lebih sedikit ya untuk mencerna, mengabsorpsi, seperti itu, daripada karbohidrat dan protein. Bagi atlet yang menginginkan peningkatan berat badan, maka kebutuhan lemaknya ini kita dapat tingkatkan sampai 30% untuk mensuplai ekstra kalori yang diperlukan, seperti itu. Di samping itu juga dapat menurunkan volume dari makanan ya, jadi nggak terlalu bulky, nggak terlalu banyak begitu, sehingga tetap bisa memenuhi kebutuhan energi. Nah, apabila seorang atlet itu mau berlatih misalkan atau mau bertanding, maka asupan lemak ini harus diminimalisir ya, jadi harus dikurangi baik saat, selama, baik sebelum maupun saat berlatih maupun pada saat bertanding. Mengapa? Karena ya tadi ya, bahwa lemak itu butuh waktu yang lama untuk dicerna, seperti itu, sehingga akan timbul sensasi rasa kenyang dan lebih beresiko untuk menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan di gastrointestinal, seperti itu. Jadi pada saat sebelum latihan misalkan seperti itu, ini kita dapat menyediakan lemak ya dalam jumlah yang sangat kecil ya, hanya beberapa jam sebelum berlatih ya, seperti itu, hanya untuk supaya kenyang lebih lama begitu. Tapi lemaknya ini seperti yang saya sampaikan tadi, jangan terlalu berlebih ya, karena itu tadi kalau lemaknya berlebih ini ada sensasi nggak nyaman gitu ya, meskipun dia kenyang. Jadi tetap diberikan tapi dalam jumlah yang kecil. Kemudian mayoritas dari asupan lemak ini dapat diberikan pada saat selesai
bertanding seperti itu, atau selesai kompetisi atau selesai bertanding seperti itu. Dan sebaiknya memang dari tadi misalkan 25% lemak itu disebar ke dalam kebutuhan per hari, itu lebih baik ya, seperti itu. Jadi kalau yang sebelum bertanding ini diberikan lemak mungkin yang persentasenya agak kecil, nanti setelah bertanding diberikan yang agak banyak, seperti itu. Jadi sebenarnya karena tadi saya sampaikan bahwa lemak itu tidak terlalu digunakan ya pada atlet yang strength power ini, sehingga juga memang tidak terlalu penting untuk kita memberikan makanan yang tinggi lemak pada atlet yang strength power ini, baik selama dia berlatih maupun pada saat dia selesai kompetisi atau selesai bertanding, seperti itu. Karena itu tadi dia hanya menggunakan cadangan energi dari lemak itu hanya sedikit saja, seperti itu, sehingga depletion atau penggantian untuk lemak ini tidak terlalu dibutuhkan. Selanjutnya adalah kebutuhan vitamin dan mineral. Ini tentunya sangat penting untuk diperhatikan pada atlet. Jadi sebisa mungkin kita memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral itu dari real food, jadi dari makanan, bukan dari suplemen. Ini beberapa contoh vitamin dan mineral yang pada umumnya kita dapatkan dari buah, ya misalkan sayur seperti itu. Kemudian produk kedelai, ya sari kedelai misalkan seperti itu. Dan kita tahu mereka banyak mengandung vitamin, mineral, ya, kemudian antioksidan, ya seperti citrus ini ya, mungkin lemon dan teman-temannya, kemudian sayuran yang berwarna orange ya, seperti wortel, labu siam ya, dark green, bayam dan sebagainya, kemudian kacang, biji-bijian yang dapat kita berikan sebagai sumber antioksidan. Kemudian makanan yang mengandung kalsium seperti susu, yogurt dan lain sebagainya ini juga penting kita berikan. Kemudian makanan yang mengandung kromium ini juga penting kita berikan kepada atlet ya, bisa dari jamur, brokoli, kuning telur, asparagus, dark chocolate dan sebagainya. Kemudian juga untuk pemenuhan zat besi ya, berarti kita dapat mempertimbangkan makanan yang sumber heme dan non heme, dimana kita tahu bahwa heme ini termasuk makanan yang dapat membantu ketersediaan untuk zat besi sendiri, seperti itu. Jadi prinsipnya sebenarnya kita harus memperhatikan makanan yang heme, juga sebenarnya non heme juga harus kita berikan ya, seperti itu. Dan pemberian makanan yang non heme ini untuk meningkatkan bioavailabilitasnya ya, dia harus dikombin dengan makanan jenis non heme yang lain. Jadi tidak boleh hanya single food of non heme iron yang kita konsumsi, jadi harus dikombin. Selain itu juga memperhatikan mungkin asupan yang produk-produk hewani yang dari daging. Samping itu juga vitamin C ya, karena vitamin C ini dapat membantu penyerapan zat besi. Kemudian atlet juga harus mengkonsumsi makanan yang kaya magnesium, kemudian zinc ya, yang bisa diperoleh dari serealia yang utuh ya, jadi masih ada bungkusnya itu ya, kemudian sayuran yang berwarna hijau ya, kemudian kacang-kacangan, biji-bijian, polong ya, seperti itu dapat kita berikan. Nah, pemberian suplemen untuk zinc sendiri ini tidak terlalu diperlukan apabila memang pasien ini sudah apabila atlet ini sudah mengkonsumsi makanan sumber zinc dalam jumlah yang cukup. Kemudian untuk kebutuhan cairan, kita tahu bahwa atlet memang harus mengkonsumsi cairan dalam jumlah yang cukup, baik sebelum, selama maupun setelah berlatih, maupun sebelum, selama dan setelah kompetisi atau bertanding. Asupan cairan yang cukup ini diperlukan untuk memastikan bahwa atletnya
merasa dia energetik ya, jadi merasa berenergi seperti itu. Kemudian memastikan bahwa atlet ini punya stamina yang cukup lama. Kemudian stamina yang cukup lama ini diperlukan untuk mereka workout ya, mereka latihan atau kompetensi dalam intensitas yang tinggi. Kemudian juga cairan yang cukup diperlukan untuk proses recovery. Sehingga penting untuk menjaga ya tingkat hidrasi dari atlet ya, karena atlet yang strength power ini kita tahu mereka memiliki frekuensi latihan, intensitas latihan, dan durasi latihan yang cukup tinggi ya, sehingga pemenuhan kebutuhan cairan harus kita perhatikan dan harus juga menjadi fokus untuk pengaturan makan pada atlet yang strength power. Apa yang harus diminum dan kapan harus minum untuk atlet strength power ini. Jadi paling tidak 1 jam sebelum berlatih ini atlet hendaknya minum ya, seperti itu. Kemudian kita juga dapat memberikan sport beverage ya, jadi minuman-minuman yang mungkin ada kandungan ion ya, untuk replenish ion atau apa namanya, mineral-mineral yang hilang selama berlatih ya. Jadi sport beverage ini ya, tadi misalkan yang diberi minuman yang mengandung ion atau mengandung mineral tertentu, ini dapat kita berikan pada atlet yang berlatihnya itu sampai 90 menit. Jadi antara 60 sampai 90 menit latihannya. Nah, ini perlu sport beverage. Kemudian juga diusahakan pada saat break ya, selama dia berlatih ya, paling enggak 10 sampai 15 menit ini mereka harus minum juga seperti itu. Jadi saat break juga harus minum. Kemudian atlet juga perlu diedukasi ya, supaya mereka bisa memaintain kecukupan hidrasi ini ya, jadi mereka bisa maintain asupan cairan mereka sendiri seperti itu. Nah, bagaimanakah dengan pengaturan logistik pada saat atlet ini mungkin bertanding ya, seperti itu. Jadi untuk atlet yang strength power yang sifatnya itu pakai track ya, misalkan tadi sprinter ya, atau field ya, misalkan lempar lembing, lompat jauh dan lain sebagainya, atau atlet renang misalkan seperti itu, maka biasanya atlet seperti ini dia dalam satu kali bertanding ini maksudnya dalam satu hari ini ada beberapa kali pertandingan, misalkan seperti mungkin babak penyisian, misalkan seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, sehingga hal ini menyebabkan proses recovery ya, kemudian pemberian makanan untuk recovery ya, untuk jadwal pertandingan yang padat, jadwal latihan yang padat ini, kemudian menunggu antara satu event ke event yang berikutnya. Nah, ini juga membutuhkan pengaturan yang baik ya dalam hal logistik makan pada atlet. Sehingga yang penting diperhatikan untuk nutritionist dan dietitian adalah memastikan atletnya ini tetap dapat terpenuhi kebutuhan energinya ya, tadi misalkan yang mayoritas dari karbohidrat dan protein, lemak juga, tapi ya tidak terlalu tidak terlalu besar jumlahnya, seperti itu. Selain dari makanan juga hidrasi ini harus diperhatikan oleh nutritionist dietitian untuk para atletnya. Karena atlet untuk yang strength power ini pada saat mereka bertanding itu hanya sedikit mungkin ya energi yang diperlukan, jadi mungkin sangat kecil seperti itu, karena itu tadi ya sifatnya dia cepat begitu ya, hanya beberapa detik misalkan atau beberapa menit, sehingga
eee, asupan zat gizinya ini harus betul-betul diperhatikan ya, kapan memberikan. Kalau misalkan kayak tadi sprinter gitu ya enggak terlalu diperhatikan ya. Tapi kalau, seperti apa tadi misalkan, karate, judo, seperti itu ya, nah ini perlu kita perhatikan logistik dari, atletnya, sehingga, atlet ini, suplai energinya dapat tercukupi. Kalau suplai energinya tercukupi, maka kadar glukosa dalam darah ini juga akan optimal seperti itu, sehingga akan meminimalkan resiko terjadinya ketidaknyamanan di gastrointestinal maupun kekenyangan ya. Jadi makanya tadi untuk pengaturan lemaknya ini harus diperhatikan. Beberapa snack yang mungkin dapat direkomendasikan bagi atlet yang ingin tadi ya apa namanya, pada saat dia bertanding ya, misalkan atlet judo misalkan tadi ya, atau atlet yang dalam satu hari itu dia bertanding beberapa kali ya, beberapa babak seperti itu, mungkin beberapa snack seperti ini dapat dijadikan alternatif ya. Jadi whole fruit juice itu ya bisa jadi alternatif, kemudian snack bar ya, sandwich seperti itu, terus yogurt, bagel atau muffin ya, dan lain sebagainya. Sport beverage water ini juga harus diperhatikan, harus kita siapkan seperti itu. Jadi memang untuk atlet strength power ini mereka butuh perencanaan makan dalam jangka waktu yang lama ya, baik dia sebelum maupun setelah sih, lebih kepada itu ya. Jadi kalau dari paparan saya tadi sebenarnya emphasis pada atlet yang strength power ini kita memenuhi cadangan glikogen ya, kemudian memenuhi pembentukan protein ya, untuk protein sintesis seperti itu, dan juga lemak ya dalam level yang sedang. Jadi pada saat kompetisi sih sebenarnya banyak sekali kategori strength power ini yang hanya menggunakan sedikit cadangan glikogen misalkan ya, cadangan protein, cadangan lemak begitu, sehingga memang ini butuh loading dulu ya gitu sebelum bertanding dan pada saat recovery. Jadi sebenarnya seperti itu kebutuhan untuk atlet yang strength power ini terkait dengan makronutriennya. Kemudian pada saat bertanding ya, misalkan pada atlet yang bertanding beberapa babak ya, babak penyisihan, seperempat final gitu-gitu, atau pada atlet yang punya dia kategori strength power tapi waktu bertandingnya agak lama seperti karate tadi, kita perlu menyediakan paket-paket makanan atau minuman ya, bisa berupa snack tadi yang sudah dijelaskan di awal ya, dan sifatnya yang tahan lama seperti itu. Jadi kita harus benar-benar memilih makanan yang tahan lama. Kemudian fokusnya adalah memang pada sumber karbohidrat dan cairan seperti itu. Nah, pada saat atlet ini setelah selesai bertanding, maka dia harus mengkonsumsi karbohidrat dan protein ya, termasuk snacknya. Jadi snacknya juga harus mengandung karbohidrat dan protein, sehingga proses recovery itu bisa berjalan dengan baik ya. Jadi cadangan glikogen yang terpecah bisa dikembalikan lagi cadangannya, termasuk juga protein, termasuk juga untuk sintesis protein yang baru. Demikian yang dapat saya sampaikan di kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan Anda pada kolom komen di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.